Terima kasih juga Tuhan telah mengumpulkan kami sini bersama-sama. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati oleh Selisa yang akan menyampaikan firman. Berkati juga persekutuan ini sampai akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak kecapean? Atau mungkin kalian banyak pergumulan saat ini? Atau banyak tugas dan lain-lain? Tapi kalian jangan patah semangat karena Tuhan pasti bakalan nguatin kalian lewat firman-Nya. Mari kita pujikan Dia tak pernah gagal. Shalom teman-teman, selamat malam. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami mau bersyukur karena hari ini kami boleh dipimpin oleh Tuhan di dalam segala aktivitas dan juga pekerjaan kami di hari ini. Dan kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun sebagian dari kami masih harus tetap di rumah, kami berkumpul secara daring, tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan boleh berbicara kepada kami, dan Tuhan boleh memberkati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Shalom. Yang di rumah, selamat malam teman-teman, shalom. Boleh kameranya dibuka ya biar saling kelihatan ya walaupun jarak memisahkan kita, oke? Nah teman-teman, ada yang tahu hari ini kita mau membicarakan tentang apa? Ada yang tahu?
Kita mau bahas tentang apa hari ini? Fania, kita mau bahas tentang apa, Van? Artinya apa, Van? Ada yang tahu artinya nggak? Kakak Alan, artinya apa, Kak? Arti tema kita malam hari ini apa, Kak? Oke, hari ini kita mau membahas satu tema, yaitu you are not limited by your label. Kita tidak dibatasi dengan apa yang menjadi label kita. Nah, teman-teman, saya mau tanya sama kita ya, nggak usah dijawab langsung, tapi coba direnungkan, diingat-ingat. Kalian pernah nggak sih diomongin sama orang, ya? Kalian diomongin sama orang, mungkin karena kalian itu broken home, ya. Karena mungkin orang tua kita itu cerai, atau orang tua kita itu meninggalkan kita. Deku ya, arek broken home. Dek itu nggak tahu orang tuanya itu dek mana, nggak jelas. Ya pantes saya kayak ngono kelakuannya. Atau mungkin kita dikatain sama orang atau kita diomongin sama orang karena keadaan orang tua kita yang miskin, nggak punya apa-apa. Halah, anak wong randuwe, sedadi apa sih? Ya mungkin kita diomongin karena keadaan orang tua kita yang nggak punya apa-apa. Atau sebaliknya, karena kita kaya, lalu orang mengatakan kepada kita ngomongin gini, dasar anaknya orang kaya mesti selalu dimanjain. Kita coba lihat, kalau udah keluar, kalau udah kuliah, bisa apa dia? Apalagi kalau udah kerja, kalau dimanjain kayak gitu. Kalau anak terlalu dimanjain, ya bakalan susah ntar dia merantau atau menghadapi dunia kerja. Atau kita dikatain, ini dasar anak pemalas, ini dasar anak pembangkang, ini anak kutu buku, sama kayak bapaknya. Pernah nggak teman-teman? Mungkin tidak sama dengan apa yang saya sebutkan pada malam hari ini. Tapi pernahkah teman-teman menjumpai seseorang itu, ya, kalian dengar orang lain itu ngomongin tentang diri kalian. Dan seringkali teman-teman sadar nggak sadar, orang lain menilai kita ataupun sebaliknya kita menilai orang lain itu seperti apa yang pepatah itu bilang, bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang artinya apa? Yang artinya kelakuan orang tuamu, orang tua kita itu seperti apa, maka kita nggak akan jauh-jauh dengan kelakuan orang tua kita. Karena kita nggak akan jauh dari perbuatan atau perilaku orang tua kita. Teman-teman, apakah kalian setuju dengan pepatah ini? Saya pernah bahas ini di khotbah umum ya teman-teman. Teman-teman, pepatah ini tidak selalu benar. Pepatah ini tidak selalu benar, karena walaupun ya orang tua kita seperti mungkin kurang baik, kita tidak dibatasi dengan keadaan orang tua kita. Mungkin saat ini kita dicap atau kita punya label dari orang-orang yang seperti yang tadi saya udah katakan di awal teman-teman. Mungkin kita udah punya cap itu teman-teman. Dan mungkin kita jengkel, kita kesel karena kita dikatain demikian. Dulu waktu remaja ya, teman-teman saya itu pada ngatain saya gini, dasar anaknya tukang pijet gitu ya, anaknya bakul jamu, kamu mah nggak bisa kayak saya beli barang katanya. Ini loh orang tua saya bisa beliin saya begini gitu ya. Jadi cap anak tukang pijet ya, anak tukang jual jamu itu sudah melekat di dalam diri saya. Jadi ketika orang-orang ketemu teman-teman saya ketemu saya mau di kantin, di mana ya, dasar lu anaknya tukang pijet, dasar lu anaknya tukang jamu, itu udah nempel. Jengkel nggak waktu itu? Jengkel. Malu nggak? Ya malu dikit-dikit lah. Emang salahnya apa kalau bapak aku ini tukang pijet, kalau bapak aku ini jualan jamu, salahnya apa? Yang penting kan dapat duitnya halal ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi ada perasaan jengkel, perasaan kesel itu ada teman-teman. Nah teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita melihat satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Hizkia. Ada yang tahu nama papanya Hizkia itu siapa? Nama papanya Hizkia itu siapa teman-teman? Ahaz. Alkitab mencatat ya, Ahaz ini juga sebagai raja. Tapi dia sebagai orang yang sangat kejam. Hidupnya tuh bener-bener brengsek. Ya, hidupnya tuh bener-bener gak takut sama Tuhan. Dia menyia-nyiakan, dia menyalahgunakan kedudukan yang Tuhan kasih sama dia. Nah kalau gitu Hizkia kurang lebih sama dong kayak bapaknya.
mungkin kita kan berkata, iya jangan-jangan sama kayak bapaknya. Tapi teman-teman, kalau kita mau tarik lagi lihat bapaknya Ahaz atau kakeknya dari Hizkia, ya, dia adalah orang yang sangat baik. Dia orang yang sangat saleh, berbeda dengan Ahaz. Lah, kok bisa anaknya si Ahaz ini kok kurang ajar, kok hidupnya nggak benar? Lalu gimana dengan Hizkia? Apakah dia akan sama dengan kakeknya atau dia akan sama dengan bapaknya? Menurut kalian, ayo yang udah baca, sama bapaknya apa sama dengan kakeknya? Yang di sini ada yang mau jawab, sama dengan bapaknya apa sama dengan kakeknya? Sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Coba kita buka yuk Alkitab kita yuk, dalam Raja-Raja 18, ya teman-teman yang di rumah juga bisa buka ya Alkitabnya ya. Raja-Raja 18 ayat 2 sampai 3, lalu kita lanjut ayat yang kelima ya. Raja-Raja 18 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan ayat yang kelima. Oke, saya mau baca untuk kita semua ya teman-teman ya. Teman-teman boleh perhatikan Alkitabnya masing-masing. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ternyata Hizkia hidup benar, sama seperti kakeknya, tidak seperti ayahnya. Nah teman-teman perhatikan di sini, dalam usianya Hizkia, dia yang masih sangat muda pada waktu itu, umur berapa? 25, sama kayak saya. Tapi saya belum menjadi ratu ya. Saya belum menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tapi dia dalam usia 25, dia sudah menjadi raja. Dia sudah menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dan tentunya teman-teman, saat dia menjadi pemimpin dalam usia yang muda, itu bukan satu hal yang mudah. Pertama, dia masih sangat muda. Udah pasti ya, kalau kita masih muda itu biasanya dianggap sebelah mata. Kita diremehin, bisa apa sih kamu ya, kamu belum punya pengalaman gitu ya. Seringkali orang meremehkan kita karena kita muda. Padahal firman Tuhan bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Ada yang mau jawab? Dapat coki-coki ntar. Jangan seorang pun menganggap engkau apa? Hah? Nggak dengar. Lemah karena engkau muda, teman-teman. Nah, satu hal lagi teman-teman. Kondisinya, posisi dari Hizkia pada waktu itu tentu sangat susah. Kenapa? Karena dia tidak punya figur yang baik. Ya, setelah masanya dia, ketika dia melihat ayahnya menjadi seorang pemimpin, ayahnya tidak memberikan contoh yang baik. Tentunya dia kekurangan figur di dalam menjadi seorang pemimpin. Walaupun kakeknya tadi baik ya teman-teman, tapi saat itu adalah saat yang juga tidak mudah untuk Hizkia berjuang menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Tantangan yang dihadapi bisa saja teman-teman, yaitu cibiran dari orang-orang. Perkataan dari orang-orang yang bisa saja merendahkan dia. Mungkin kalau kita jadi Hizkia, kita akan berespon kesal ya. Atau gini deh, kalian bayangin kalian itu jadi Hizkia ya. Kalian baru menjadi seorang pemimpin gitu ya. Kalian masih muda, tetapi kalian tuh mendapatkan tantangan yang luar biasa. Satu, karena kalian masih muda, terus yang kedua itu karena figur
orang tua kita, yang ke papa kita itu seperti itu sehingga orang-orang tuh meragukan kita. Respon apa yang akan kalian lakukan terhadap omongan para netizen? Coba bayangin. Yang kedua, ingat-ingat kembali, apakah kamu pernah berada di dalam posisi seperti Hizkia? Yang mungkin pengalamannya berbeda. Respon apa yang kamu lakukan saat kamu menghadapi masalah yang demikian? Saat kamu menghadapi tantangan yang demikian? Apa yang kalian lakukan? Jengkel, kesel? Udahlah, percuma, orang-orang juga udah ngomonginnya gitu ya. Atau kita akan tetap berjuang? Sama seperti dengan Hizkia yang kita jumpai di dalam firman Tuhan, teman-teman. Hizkia yang tetap berjuang, dia tetap menunjukkan siapa dirinya, ya, yang tentunya dia terus memberikan yang terbaik dan dia terus mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri. Di tengah keadaan yang seperti itu, dia tetap berjuang menunjukkan dirinya. Dengan apa? Dengan memberikan yang terbaik dan dia mengandalkan Tuhan. Dia sama sekali tidak mencontoh atau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya. Saat dia berjuang mungkin, capek ya, gitu, lelah ya, udahlah aku tak sama kayak ayahku aja. Sekarang aku berusaha berbuat baik, orang juga nganggepnya salah, orang juga nganggepnya jahat. Teman-teman, Hizkia tidak menyerah sampai di situ. Dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lihat ya, dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika dia lakukan ini, maka Hizkia tidak kehilangan kekuatan. Ya, ketika dia menghadapi omongan-omongan dari orang-orang di sekitar dia. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu yang benar di mata Tuhan. Dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita lagi ujian ya teman-teman yang masih sekolah, kalau kita lagi ujian, kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah mau menyontek. Kenapa? Karena walaupun mungkin guru tidak mengawasi kita, tapi kita tahu ada Tuhan di situ. Di tengah cibiran-cibiran yang ada teman-teman, dia tidak putus asa, melainkan Hizkia terus membuktikan dirinya dengan terus memberikan yang terbaik. Kesempatan yang ada ditangkap sama Hizkia. Kesempatan yang ada digunakan oleh Hizkia dengan sungguh-sungguh dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hizkia teman-teman dulunya mungkin dicap, punya label anak raja yang hidupnya gak benar, ya, papanya gak beres. Itu mungkin cap buruk yang dimiliki sama Hizkia pada waktu itu teman-teman. Tetapi Hizkia mau ya meresponi anugerah Tuhan. Hizkia mengizinkan Tuhan bekerja di dalam dirinya dan dia membuka dirinya untuk Tuhan berkarya. Ya, dia tidak menyia-nyiakan karya Tuhan. Teman-teman, kita itu harus sadar, kita tuh sebagai manusia itu terbatas. Mungkin kita tahu akan hal ini. Ya, saya manusia, saya terbatas kok. Tapi teman-teman, kita kudu sadar akan hal ini. Jangan cuman sekedar tahu, tapi kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, tetapi Tuhan itu tidak. Oleh sebab itu jangan kita membatasi diri untuk Allah bekerja, untuk Allah berkarya di dalam diri setiap kita. Amin. Jangan cuma tahu ya, tapi sadar bahwa kita terbatas, tapi Allah kita itu tidak terbatas. Oleh sebab itu jangan membatasi diri untuk Allah bekerja dalam diri kita. Buka hatimu. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan berkarya. Selain Hizkia teman-teman, saya mau mengajak kita melihat Ratu Ester. Saya nggak akan suruh kalian baca sekarang, tapi kalian silahkan buka ya, jadikan ini renungan kalian, bahan saat teduh kalian. Cuman dikit kok, cuman 10 pasal ya. Coba dibaca, coba direnungkan di situ. Ada karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan seorang Ester. Ester adalah seorang yatim piatu yang menjadi ratu. Esther adalah seorang yatim piatu yang Tuhan ubah ya, Tuhan berikan kesempatan dia untuk menjadi seorang ratu. Dia tidak punya orang tua. Dia tinggal sama pamannya yaitu Mordekai dan mereka itu adalah orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi jelas mereka itu adalah golongan para budak, para babu, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang sangat direndahkan. Tetapi lihat, Tuhan memakai Esther. Tuhan memberikan kesempatan kepada Esther. Teman-teman, saya nggak akan bahas Esther lebih banyak lagi ya. Kita tadi paling nggak udah lihat dari kehidupan Hizkia. Tuhan sudah mengubah sejarah hidup Hizkia dan juga sejarah hidup Esther. Dan tentunya Tuhan mau ubah juga sejarah hidup kita. Kalau kita punya masa lalu yang nggak baik, dan mungkin saat ini kita sedang dicap atau kita punya label yang nggak baik di tengah orang-orang, di tengah masyarakat, teman-teman, jangan patah semangat teman-teman ya. Mari kita tunjukkan diri kita, berikan yang terbaik. Jangan merasa diri ini rendah ya. Teman-teman, kita begitu berharga. Yuk, sekali lagi kita buka Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Efesus 2 ayat 4 sampai 5, silakan dibuka Alkitabnya teman-teman. Oke, saya baca ya. Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Teman-teman, mungkin kita punya latar belakang yang gak baik ya. Kayak seperti tadi, kita mungkin broken home, orang tua kita mungkin terlihat baik-baik aja, tapi ternyata di dalam penuh dengan masalah. Atau mungkin kita juga sedang bingung sama orang tua kita, kenapa orang tua kita cerai, kenapa orang tua kita ninggalin kita. Atau apapun ya teman-teman yang saat ini menjadi ketakutan, kejengkelan kalian. Jangan membuat semua itu, label itu, cap-cap itu untuk membuat kita berhenti berkarya. Lebih tepatnya, jangan biarkan kita hal-hal itu membuat kita tuh putus asa dan tidak mengizinkan Tuhan berkarya, memakai hidup kita untuk menjadi berkat yang luar biasa, di mana Kristus dapat menjadikan kita ini alatnya yang boleh menyatakan kasih Tuhan yang sudah mengubah kita, seperti yang tadi sudah dicatat di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Anugerah Tuhan dapat membuat hidup kita, hidup engkau dan saya, menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Cuman satu pertanyaannya teman-teman, ketika anugerah itu diberikan kepada kita, maukah kita merespon anugerah Tuhan itu dengan mempergunakannya sebaik mungkin? Teman-teman, anugerah Tuhan itu bukan anugerah yang murahan. Ya, anugerah Tuhan itu bukan anugerah yang murahan. Sekalipun kita mendapatkannya itu dengan gratis, secara cuma-cuma. Tetapi kita tidak akan pernah sanggup membayar ya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk memberikan hidup yang baru kepada engkau dan saya. Teman-teman, mari kita terima anugerah Tuhan. Saya yakin kita udah terima ya. Tapi mari kita pergunakan anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Kekuatan Tuhan itu tidak terbatas teman-teman. Apapun bisa Tuhan lakukan untuk kamu, untuk saya. Kamu bisa bermimpi untuk hal-hal yang spektakuler. Tapi kamu harus ingat, kembalikanlah semuanya hanya untuk soli deo gloria, yaitu hanya untuk kemuliaan Allah. Mari kita tundukkan kepala teman-teman. Kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Kristus kami memiliki identitas yang baru. Tuhan memanggil kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan mengubah kami. Tuhan tidak melihat masa lalu kami, tapi Tuhan beranugerah besar untuk menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Engkau kami boleh mendapatkan hidup yang baru, kesempatan yang baru.
Dan tolong kami ya Tuhan untuk identitas kami yang baru, untuk kesempatan yang baru ini, agar kami dapat mempergunakannya dengan baik. Dan Tuhan saja yang boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mungkin saat ini kami sedang bergumul dengan orang tua kami sedang bergumul dengan masa lalu kami sedang bergumul dengan teman-teman kami, atau apapun itu ya Tuhan, yang mungkin saat ini kami rasa kami tidak sanggup, kami nggak mampu. Tapi biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengangkat setiap kami kembali, berikan kami satu kekuatan untuk kami boleh bangkit. Setiap masalah yang ada, setiap pergumulan yang ada, yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami percaya di situ Tuhan sedang mendewasakan iman kami. Tuhan terus bentuk kami dan jadikan kami bejana-bejana yang indah, di mana hidup kami boleh terus memancarkan terang keindahan dan terang kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Fania. Terima kasih Los Risa buat firmannya. Pewarta kita hari ini yaitu jangan lupa besok ibadah, linknya akan di-share nanti malam. Terus Sabtu depan kita juga ngopi. Kemudian hari ini kita mau rayakan ulang tahun buat teman-teman yang ultah di bulan Januari sampai Februari. Yaitu anak-anak remaja ada Aren, Syasha dan Tania. Yang hadir di sini ada Aren dan Syasha. Kemudian pemudanya ada Mas Wimar, Ko Satria, Cewarni, Celsa, Cevania, dan yang ada di sini yaitu Ko Satria. Silakan maju. Dari kalian bertiga selama beberapa tahun hidup dunia, ada yang mau diceritakan nggak? Kayak sharing kayak sharing atau kesaksian. Shalom saudara-saudara, teman-teman sekalian, saya Aren. Saya udah lama lah jadi jemaat di sini, cuman selama tahun ini atau selama tahun 2020 ya, itu saya kan masuk ke Universitas Institut di Bandung, di swasta, cuman ya saya Tuhan mengajarkan supaya jadi diri saya yang waktu itu, cuman ya gimana ya, ada permasalahan di universitas saya, jadi ya saya dengan universitas saya yang salah, jadi ya udahlah, jadi saya diajari kehidupan gitu kan.
Jadi saya berjuang lagi untuk tahun ini. Dan itu aja. Aneh kan? Sama. Makasih. Bersyukur bisa panjang umur, bisa umurnya bisa tambah, terus di umur yang baru semoga bisa lebih dewasa, terus lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, terima kasih buat Trinity Community udah ngasih ini ya, apa? Donat. Terima kasih. Ya, saya bersyukur diberikan umur yang panjang. Terus ya tahun ini juga walaupun kita semua merasakan tahun-tahun yang cukup berat, ada pandemi yang menyulitkan kita semua, ya bersyukur kita masih bisa bertahan, masih bisa menghirup udara segar yang diberikan oleh Tuhan. Ya kiranya apa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia dan pandemi ini juga segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih buat sharing. Kan loh Serisa mendoakan teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini di persekutuan kita, hari ini kan gabungan ya pemuda remaja, kita sama-sama merayakan ulang tahun dari teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Januari sampai Februari. Buat yang di rumah ada Warni, selamat ulang tahun. Buat Elsa hari ini juga berulang tahun, kemudian ada Tania dan ada siapa lagi? Ada Wimar juga berulang tahun, ada Krispania juga berulang tahun. Tapi tidak bisa hadir di gereja, kita akan doakan sama-sama dari tempat ini ya. Mari saya akan pimpin di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan dan juga pemeliharaan serta kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan teman-teman kami yang boleh berulang tahun di bulan Januari sampai bulan Februari. Kami saat ini mau berdoa ya Tuhan untuk Aren. Kami berdoa untuk proses kelanjutan dari studi yang mungkin kemarin sempat mengalami kendala, dan kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh membuka jalan untuk studi Aren selanjutnya, dan Tuhan yang boleh berikan kepekaan kepada Aren akan suara Tuhan dan kemana Tuhan akan memimpin dia ya Tuhan. Berkati Aren di dalam kesehatan juga di tengah masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang boleh terus jagai Aren, berkati masa depannya juga, berkati keluarga yang ada di Riau, papa mama, dalam segala usaha pekerjaan mereka di tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan yang boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga Aren. Tuhan bersyukur juga untuk anakmu Syasha ya Tuhan, untuk setiap talenta yang boleh Tuhan berikan kepada Syasha di tengah usianya yang bertambah, dia boleh terus mendapatkan hikmat daripada Tuhan, dan dia boleh terus mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan, dan dia boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati Syasha juga dalam sekolahnya, supaya dia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa dengan baik. Berkati masa depan Syasha, berkati orang tua Syasha, berkati kesehatannya juga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Satria. Kami bersyukur untuk anakmu yang boleh Tuhan tempatkan di tempat pekerjaan yang baru, sekalipun masih dalam masa pandemi, sehingga dia masih tetap di Malang. Kiranya Tuhan juga yang akan berkati ketika dia bekerja dari rumah ini, kiranya dia juga boleh tetap bertanggung jawab, dan nantinya jika pandemi ini selesai dia akan berangkat ke Jakarta. Kiranya Tuhan juga yang boleh sertai, Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan berkati nanti proses adaptasi dengan lingkungan dan juga dengan teman-teman yang baru. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh berkati ya Tuhan, supaya anakmu boleh tetap semakin setia di dalam mengikut Engkau, di dalam melayani Engkau, dan Tuhan juga yang boleh dimuliakan di dalam segala apapun yang boleh dikerjakan oleh Satria. Berkati masa depannya, berkati untuk pasangan hidupnya, kiranya Tuhan juga boleh memberikan jodoh yang terbaik sesuai dengan waktu dan juga kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman kami Warni.
Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dia di dalam pekerjaannya di kantor Sinode GKT. Tuhan juga berikan kekuatan kepada dia, berikan hikmat, berikan kemampuan di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa depan Warni, pasangan hidupnya juga Tuhan juga yang boleh sediakan tepat dan sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk Wimar yang saat ini juga kami akan doakan kiranya Tuhan yang boleh memberkati Wimar di dalam kuliahnya ya Tuhan, berkati, berikan kelancaran, dia boleh menyelesaikan studinya dengan baik dan juga pelayanan dan juga keluarga, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati untuk mamanya yang ada di Bali, kiranya Tuhan juga yang boleh terus melindungi, menjaga setiap keluarganya yang ada di Denpasar ya Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk Kris Fania ya Tuhan, untuk Fania Frisma yang berulang tahun juga ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati di dalam awal dari studinya supaya dia juga boleh beradaptasi dengan teman-teman yang baru dan juga masa depan Fania Frisma kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang boleh memberkati untuk Tania, kiranya Tuhan juga boleh berkati anakmu ini ya Tuhan di dalam sekolahnya, dia juga boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia boleh memiliki hati yang boleh terus bertanggung jawab dengan apapun yang saat ini Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Berkati untuk keluarganya, berkati juga untuk kesehatannya. Ya Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang boleh bersuka cita. Dan terkhusus untuk hari ini Elsa yang berulang tahun ya Bapa, dia yang sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan keluarga di Gedangan, kiranya Tuhan juga yang boleh terus berikan rahmat-Mu kepada Elsa, pekerjaan sebagai seorang perawat, kiranya Tuhan juga yang boleh pakai profesi ini untuk membawa puji harum kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan yang boleh terus jagai Elsa di tengah masa pandemi, dia harus tetap bekerja di tengah lingkungan rumah sakit. Tuhan sekali lagi kami bersyukur, kami bersuka cita bersama-sama. Di doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Fania lagi. Untuk teman-teman pemusik silakan maju. Dan teman-teman singer juga. Tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan boleh membawa kami untuk boleh mengakhiri persekutuan di malam hari ini. Kiranya apa yang boleh kami naikkan melalui pujian kami, apa yang boleh kami dengarkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, boleh mengubahkan akan kehidupan setiap kami. Dan ketika kami mengakhiri persekutuan ini, hidup kami boleh diperbaharui dan membawa puji, harum, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan-Mu. Allah Roh Kudus boleh menyertai kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay. terima kasih persekutuan kita hari ini selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti persekutuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.